Pada kesempatan kali ini, Uang Receh akan share sebuah garapan airdrop baru, namanya adalah Strobe. Dia merupakan salah satu DeFi yang berfokus pada supply, borrow, dan juga refi. Tapi pada jaringan XRP, teman-teman. Kalian yang penasaran, bagaimana cara mengerjakan testnet ini? Sebenarnya sangat simpel sekali. Kalian nggak perlu repot-repot dan cukup tonton video ini sampai akhir. Dan setelah itu, kalian siap untuk berpartisipasi di dalam testnetnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk Strobe itu sendiri, di sini kalian bisa ikuti akun X-nya untuk mendapatkan update terbaru @StrobeFinance. Sama seperti yang Uang Receh kemukakan tadi, bahwa dia ke depannya akan menjadi XRPL native DeFi, di mana kalian bisa melakukan transaksi dengan token XRP tentunya. Untuk Strobe ini sendiri bergabung dengan X sejak Februari tahun 2025 dan sudah memiliki pengikut di angka 2.355. Tergolong kecil tapi cukup berpotensi kalau kita kerjakan dengan cukup baik, teman-teman. Dan untuk testnetnya sendiri, sebenarnya itu baru 1 hari yang lalu publik dan bisa dicoba oleh orang banyak. Jadi kesempatan kita yang mengetahui video ini sekarang, kita tergolong cukup early untuk mengerjakan project ini. Kita langsung saja menuju bagaimana cara mengerjakan testnetnya. Tahapan pertama, silahkan kalian install terlebih dahulu wallet untuk XRP, teman-teman. Untuk semua link kebutuhan kalian, nanti silahkan cek di bagian deskripsi dari video ini. Setelah berhasil menginstal, tampilan walletnya kurang lebih seperti ini. Silahkan kalian klik saja, lakukan register, dan buat wallet XRP kalian. Satu hal yang perlu kalian ketahui, teman-teman, pada saat kalian membuat wallet XRP ini, tidak ada seed phrase. Tapi sebagai gantinya, nanti kalian akan mendapatkan kelompok angka per hurufnya. Silahkan kalian simpan untuk angka tersebut. Dan itu bisa memulihkan wallet kalian di saat kalian kehilangan wallet XRP ini. Setelah kalian berhasil membuat wallet, tahapan pertama yang harus kalian lakukan, silakan pergi ke menu setting di bagian pojok kanan bawah. Kalian klik seperti ini. Silakan nanti kalian masuk ke menu Advanced Modes. Menunya ada di mana? Ada di sebelah sini. Kalian klik saja seperti ini. Kalian geser dan masuk ke menu Developer Mode. Kalian pastikan untuk Developer Mode kalian itu dalam keadaan aktif. Dan setelah itu, silakan kalian ganti untuk jaringannya. Pastikan untuk jaringannya sudah berada pada mode XRPL Testnet. Untuk mengubahnya cukup simpel, kalian klik saja seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan jaringan. Pastikan jaringannya adalah XRPL Testnet. Dan untuk tahapan selanjutnya, silahkan kalian masuk ke situs strobe.finance. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini, untuk pertama kali, silahkan kalian konekkan wallet kalian. Kalian cukup klik di bagian wallet dan secara otomatis nanti untuk wallet Yaman XRP kalian itu akan terbuka. Silakan masukkan PIN kalian dan lakukan konfirmasi koneksi untuk menghubungkan Strobe dengan wallet XRP kalian. Tahapan selanjutnya, silakan kalian masuk ke bagian menu pojok kanan atas dan pilih di bagian faucet. Silakan kalian klaim kedua jenis faucet ini. Yang pertama adalah XRP dan yang kedua adalah USDC. Cara untuk melakukan klaimnya simpel. Cukup kalian klik di bagian masing-masing klaim ini. Nah, kita akan contohkan dari XRP terlebih dahulu. Kita klik di bagian klaimnya. Secara otomatis kalian akan diarahkan ke situs dengan tampilan seperti ini. Silahkan kalian geser ke bagian bawah, tunggu captcha-nya selesai,
dan klik di bagian Get XRPL Testnet XRP. Lakukan konfirmasi pada wallet kalian dan secara otomatis kalian sudah berhasil mendapatkan XRP Testnet. Dan untuk USDC-nya, silakan kalian klik di bagian klaim juga. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Karena di sini Uang Receh sudah melakukan klaim, teman-teman. Untuk wallet USDC ini, per 1 hari sekali, kalian hanya bisa mendapatkan 5 USDC. Dan untuk melakukan klaim, kalian cukup lakukan konfirmasi pada wallet Strobe kalian. Jika pesan konfirmasi pada wallet Yaman kalian tidak muncul, silakan kalian bisa klik di bagian event, kita klik seperti ini. Kalian tunggu sebentar dan kalian masuk ke bagian Strobe, sign in request. Kalian klik seperti ini, kalian geser ke bagian atas dan klik di bagian slide to accept. Setelah itu masukkan PIN kalian dan secara otomatis kalian sudah berhasil mendapatkan faucet USDC. Setelah berhasil mendapatkan kedua jenis faucet, tahapan selanjutnya silakan masuk ke garis 3 lagi, masuk ke menu dashboard dan kalian geser ke bagian bawah. Di sini ada 2 menu. Yang pertama adalah supply, yang kedua adalah borrow. Kita ke tas pertama terlebih dahulu, yaitu melakukan supply. Kalian geser, akan ada 2 jenis aset yang bisa kalian supply. Yang pertama adalah XRP itu sendiri, dan yang kedua adalah USDC. Kita akan melakukan supply sebagai contoh di XRP terlebih dahulu. Kita klik di bagian supply. Kita tentukan nominalnya, teman-teman. Karena di sini Uang Receh punya 100 XRP. Uang Receh akan gunakan 25%. Setelah itu kalian geser ke bagian bawah dan klik di bagian supply. Tunggu sebentar sampai wallet Yaman kalian terbuka, teman-teman. Kalau tidak terbuka, silakan kalian pergi ke wallet kalian secara manual dan kalian nanti konfirmasi secara manual. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada keterangan Strobe Payment. Kita klik saja. Kita geser ke bagian bawah, kita klik di bagian slide to accept. Secara otomatis kita disuruh untuk memasukkan password dan setelah itu klik di bagian sign in. Setelah berhasil memasukkan password, untuk transaksi kita statusnya sudah successful. Silakan kalian kembali ke browser dan secara otomatis keterangannya supplying sending. Dan kita akan memasuki tahapan kedua, yaitu melakukan konfirmasi untuk sending, teman-teman. Tunggu sampai keempat proses ini berlangsung. Dan setelah semuanya selesai, kalian sudah berhasil melakukan supply di XRP ini. Sambil menunggu, kita akan melanjutkan tugas selanjutnya. Nah, teman-teman, kita kan sudah berhasil melakukan tugas yang pertama, yaitu melakukan supply. Nah, kita lanjut ke tugas kedua, yaitu borrow. Kita klik saja seperti ini. Kalian geser ke bagian bawah. Untuk aset yang bisa diborrow itu masih tetap sama. Yang pertama adalah XRP dan yang kedua adalah USDC. Setelah kalian melakukan supply, kalian cukup klik di bagian borrow seperti ini. Karena di sini untuk transaksi uang receh belum masuk, uang receh tidak bisa melakukan contoh untuk melakukan transaksi. Tapi kurang lebih caranya sama, teman-teman, dengan proses yang pertama. Setelah itu, kalian wajib membayar atau repay. Repay adalah tas ketiga yang harus kalian kerjakan. Caranya cukup simpel, klik di bagian repay seperti ini. Silahkan tentukan nominal pembayaran kalian. Dan secara otomatis, tugas pertama, kedua, dan juga ketiga itu sudah bisa kalian selesaikan. Di sini kita cek terlebih dahulu untuk transaksi supply dari uang receh. Sekarang sudah memasuki tahap terakhir yaitu eksekusi, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas menu-menu di bagian sebelah pojok kanan atas. Di sini ada beberapa menu selain dashboard dan juga faucet.
Untuk market itu sendiri, coba akan kita intip, kita klik seperti ini. Di sini untuk menu market itu sendiri menampilkan tentang orang-orang yang melakukan supply terhadap XRP ataupun USDC, teman-teman. Mengenai total supply, total APY, dan juga total borrow. Dan untuk menu selanjutnya yaitu activity. Di menu activity ini kalian bisa melihat kalian itu melakukan aktivitas apa saja. Berhubung transaksi pertama uang receh ini sudah komplit, teman-teman. Di sini kalian bisa melihat sendiri prosesnya sudah komplit semuanya. Kita close saja. Dan untuk activity pertama uang receh juga sudah muncul. Uang receh melakukan supply sebanyak 24,65 XRP. Untuk menu selanjutnya yaitu recovery. Kita akan klik untuk menu recovery. Di sini kalian bisa membaca sendiri menu recovery itu berfungsi sebagai apa. Intinya, jika kalian melakukan transaksi dan transaksinya itu off the record, artinya tidak terrecord secara on-chain, kalian bisa mengajukan masalah tersebut. Langsung kalian klik di bagian transaction hash-nya. Kalian setujui dan kalian klik di bagian recover. Seharusnya setelah kalian melakukan itu, transaksi yang kalian lakukan itu sudah berhasil dicatat di blockchain, teman-teman. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Untuk kalian yang tertarik mengerjakan testnet ini, silakan bisa digas, siapa tahu ini berpotensi untuk mendatangkan cuan ke kalian. Sekali lagi, thanks for watching till the end. See you on the next video.